Hai, saya Kapri Anjaya. Saya adalah salah satu penulis dari buku seri pendidikan karakter yang diterbitkan oleh IC, Komunitas Pendidik Indonesia. Hari ini saya akan membacakan yaitu sebuah cerita dari seri Indahnya Berbagi. Yang dimana cerita yang saya tulis adalah main tajok atau egrang. Pernah tahu mainan ini? Yuk kita simak ceritanya. Suatu sudut di Pulau Dewata, Bali, di desa Ubud tepatnya, hiduplah 4 orang kakak beradik. Mereka adalah I Wayan Budi, Ni Kadek Dewi, I Komang Sultan, dan Ni Ketut Puspa. Keempat kakak beradik ini tidak memiliki kedua orang tua dan tinggal bersama kakek dan neneknya yang mereka biasa panggil Peka dan Dadong. Dalam bahasa Bali artinya kakek dan nenek. Kedua orang tua mereka meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Orang tua mereka selalu mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri sejak kecil. I Wayan Budi sebagai anak laki-laki pertama yang kini kelas 6 SD memiliki tanggung jawab untuk memberi makan ayam dan kambing ternak milik mereka. Sedangkan setiap hari ia juga bertugas mengambil telur untuk sarapan pagi. Adik perempuannya, Ni Kadek Dewi, sudah kelas 5 SD. Sehari-hari terbiasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Namun semenjak ibunya tiada, maka Ni Kadek membantu Dadong di dapur. Dadong bukan hanya menyiapkan sarapan, tapi juga bekal makanan untuk 4 cucunya di sekolah. I Komang Sultan, anak ketiga yang duduk kelas 4 SD, selalu membantu kakak perempuannya sambil menjaga adik perempuannya Ni Ketut Puspa yang baru masuk kelas 1 SD. Keindahan desa Ubud yang sejuk dan berlimpah hamparan sawah membuat kehidupan mereka nyaman dan tentram. Pagi hari setelah sarapan, mereka berempat berjalan kaki menuju SD Negeri 1 Ubud yang terletak tidak jauh dari hutan monyet atau lebih dikenal dengan Monkey Forest. Di minggu pagi yang cerah, mereka berempat main tajok atau sering disebut egrang. Permainan ini menggunakan 2 potong bambu yang diberi pijakan kaki sehingga orang yang menggunakan menjadi lebih tinggi atau jangkung dan langkahnya juga jadi lebih panjang. Dan tapi tiba-tiba saat mereka bermain dikejutkan dengan kehadiran 2 anak seusia mereka di halaman. Kedua anak tersebut tampak lusuh, namun tersirat semangat di wajahnya untuk bermain bersama. Mereka melihat kehadiran kedua orang yang tidak dikenal. I Wayan Budi bertanya nama dan asal-usul mereka. Mereka adalah Heri dan Heru, anak kembar tetangga yang seusia dengan I Wayan Budi. Kedua orang tua mereka juga baru saja meninggal karena COVID-19. Tanpa keluarga, hidup sehari-hari mereka hanya ditopang dari kedermawanan orang-orang di lingkungan desa Ubud. I Wayan Budi berinisiatif meminta Heru dan Heri untuk mandi. Kemudian I Wayan Budi juga mencari baju lamanya agar dapat dipakai Heru dan Heri setelah mandi. I Komang Sultan berlari ke halaman belakang, mengambil 2 telur dan diberikan pada kakak perempuannya, Ni Kadek Dewi, dan dengan cekatan pergi ke dapur untuk mengolah 2 telur tersebut untuk lauk makanan Heru dan Heri setelah mandi. Setelah mandi dan makan, Heri dan Heru pun bermain bersama I Wayan dan saudaranya. Setelah makan malam, mereka asik mengerjakan PR. Heru dan Heri ternyata anak yang pandai. Mereka dapat mengajari I Wayan Budi dan membantu adiknya mengerjakan PR. Mereka berterima kasih karena
Mereka bertemu teman baru seusia dan suka berbagi. Sebelum berpamitan, mereka karena sudah larut malam, mereka bertanya kepada Peka dan Dadong apakah mereka diizinkan untuk bermain bersama setelah pulang sekolah esok harinya. Dan di luar dugaan, Peka dan Dadong mengizinkan mereka bermain dengan catatan setelah membantu Iwayan Budi untuk mencari rumput untuk hewan ternaknya dan setelah mengerjakan PR bersama. Pekak dan Dadong juga mengatakan bahwa Heru dan Heri boleh ikut makan malam bersama mereka juga. Dan kedua anak tersebut menangis terharu sambil mengucap syukur atas kebaikan Pekak dan Dadong bersama 4 orang cucunya. Jadi, apa yang kita dapat dari cerita ini? Kita harus berbagi karena hidup itu akan lebih indah jika kita bisa saling berbagi. Semangat untuk terus berbagi.